Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dias Pratama Belenehu, dengan NIM 2023 05103333. Saya dari kelompok D1 yang pada kali ini bakal menjelaskan tentang isu Taiwan yang kemudian mengelola bahan-bahan semikonduktor sehingga menjadi salah satu sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia. Gitu. Mungkin kita mulai dari pendahuluan dulu. Jadi seperti yang kita tahu di era digital saat ini, apa sih negara atau mungkin lembaga yang tidak menggunakan teknologi? Pasti mungkin ada yang nggak menggunakan, tapi itu sedikit banget, gitu kan. Makanya ada salah satu komponen yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan atau mungkin mengembangkan teknologi-teknologi tadi. Nah, semikonduktor itu merupakan salah satu bahan yang mempunyai sifat tertentu, yaitu listrik. Intinya yang bisa menghantarkan sesuatu, seperti kelistrikan dan mungkin yang lainnya, seperti tembaga atau mungkin kaca yang digunakan untuk menciptakan teknologi-teknologi tadi. Nah, teknologi yang dimaksud bisa jadi seperti chip yang digunakan dalam pembuatan smartphone, ada juga pembuatan komputer dan kendaraan listrik dan mungkin alat-alat elektrik lainnya, sehingga menghadapi hal tersebut, gitu, Taiwan itu memanfaatkan betul-betul kapasitas dan juga keunggulan mereka dalam pembuatan semikonduktor ini, sehingga hal yang tadi itu semikonduktor ini atau mungkin chipnya itu menjadi salah satu penyokong industri atau perekonomian dari Taiwan itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu juga, chip atau semikonduktor ini memang banyak tersebar di seluruh dunia mungkin ya. Namun untuk distributor atau mungkin penyedia penyokong bahan-bahannya tadi itu memang masih terbilang minim atau sedikit, sehingga ya kembali tadi Taiwan itu benar-benar cerdas memanfaatkan kapabilitas yang mereka punya, sehingga mereka itu bisa menghasilkan hal yang sifatnya itu resolutif, yaitu chip yang semikonduktor ini, sehingga menjadi salah satu kebutuhan krusial yang dibutuhkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Seperti yang tahu juga, ada beberapa perusahaan yang juga bergerak di bidang yang sama, yaitu chip dan semikonduktor ini, seperti TSMC, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, terus ada UMC, United Microelectronics Corporation, yang sama-sama juga bergerak di bidang yang sama. Dan kemudian dengan adanya kemajuan ini, Taiwan berharap mereka itu bisa mempertahankan dominasi mereka, apalagi dalam siklus ekonomi, mungkin spesifiknya itu dalam siklus teknologi atau mungkin bahan baku dari teknologi itu sendiri. Saya kira demikian. Halo teman-teman, jadi di sini aku mengambil teori neorealisme sebagai acuan dari studi kasus yang akan kita bawa. Kenapa teori neorealisme? Karena neorealisme ini sendiri memiliki definisi bahwa setiap perilaku atau tindakan suatu negara itu dipengaruhi oleh situasi atau kondisi di luar negara tersebut. Jadi hubungan internasional itu sangat mempengaruhi negara dalam membuat keputusan. Misalnya nih, kita ngambil studi kasusnya kan Taiwan. Taiwan sekarang ngelit lewat TSMC-nya, ngelit di industri chips dan semikonduktor. Dimana di sini dia menggunakan strategi defense strategy dan juga soft balancing dan juga power balancing untuk deterrence dari hegemoni global, yaitu Amerika dan juga Beijing. Dimana di sini posisi dia tuh kayak dia bermain politik dua kaki, karena dia masih di teritorinya Beijing, tapi dia juga mendapat dukungan militer dari Amerika Serikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kepentingan global terhadap semikonduktor di Taiwan. Nah, pada tahun 1985 terdapat organisasi nirlaba, Common Design Center. Ini berdiri di Taiwan. Tujuannya itu untuk membantu Taiwan itu untuk melakukan perintisan dalam membentuk desain semikonduktor yang berbasis komputer. Semikonduktor ini juga digunakan untuk dapat membentuk komponen-komponen elektronik seperti dioda, transistor, yang kita bahas hari ini, chip yang mempunyai 4 transistor. Terdapat juga sebuah perusahaan manufaktur semikonduktor yang sangat besar, yang mana perusahaan ini berperan untuk tujuannya untuk membantu masyarakat ini agar masyarakat ini dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan kehidupan yang terus berkembang. Nah, perusahaan manufaktur semikonduktor ini disebut dengan TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Nah, TSMC ini juga memberikan rencana dari adanya investasi perusahaan di Taiwan ini agar dapat berdiri di Amerika Serikat. Nah, hal ini benar-benar terjadi dan hal ini terbukti dari adanya pembangunan pabrik manufaktur chip semiconductor atau fabrication plant FAB di wilayah Phoenix, Amerika Serikat. Lalu pembahasan kedua yaitu konsep Silicon Shield Taiwan sebagai langkah strategis karena adanya dominasi chip. Jadi pada pemerintahan Tsai yang melakukan masa jabatannya di tahun 2016 sebagai presiden Tiongkok,
dia memperlakukan Tiongkok ini dengan memberikan kebijakan terkait adanya pengurangan jumlah turis yang berasal dari Taiwan untuk datang ke Tiongkok, yang mana hal ini pastinya akan berdampak ke Taiwan, yaitu dengan adanya pengurangan pariwisata. Nah, serta Tiongkok ini memberikan larangan terhadap impor dari Tiongkok terhadap produk Taiwan. Nah, dari hal ini Tiongkok ini memberikan alasan bahwasannya dengan adanya larangan yang diberikan Tiongkok untuk Taiwan ini adanya permasalahan hama dan adanya kontaminasi dari bahan kimia. Tetapi masyarakat atau banyak yang meyakini bahwasannya tindakan yang dilakukan Tiongkok ini merupakan bentuk dari adanya tekanan ekonomi. Jadi kayak Tiongkok ini ingin mendapatkan pandangan yang sangat besar terkait adanya perusahaan terkait dengan adanya semiconductor chip ini, yang mana Taiwan ini ingin menghancurkan Tiongkok ini ingin menghancurkan Taiwan, tapi hal itu nggak bisa dilakukan oleh Tiongkok, karena Tiongkok ini bergantung pada Taiwan, terkhususnya di bidang semikonduktor. Nah, pemerintah Tsai ini juga tidak bisa memutuskan hubungan kerjasama terkhususnya di bidang ekonomi dengan Taiwan, dan pemerintah Tsai juga tidak menjadikan industri industri semikonduktor yang dimiliki oleh Taiwan ini sebagai senjata politik Tiongkok untuk menghancurkan Taiwan, karena balik lagi Tiongkok ini bergantung pada Taiwan. Tiongkok ini ingin memajukan negaranya terkhususnya di bidang semikonduktor chip, yang mana kan perusahaan semikonduktor ini sebuah perusahaan yang besar. Jadi pasti banyak pendukungnya di belakang Taiwan ini, banyak pendukungnya. Nah, pemerintah Tsai ini menganggap Paris Silicon atau Silicon Chip ini sebagai garda terdepan atau perisai dari Taiwan untuk melindungi Taiwan, khususnya dari ancaman luar, dari serangan luar yang ingin menghancurkan Taiwan. Nah, konsep dari Paris Silicon ini ya emang mengacu pada perannya Taiwan yang saat ini sedang sedang mendominasi global pabrikan dari semikonduktor yang saat ini sedang berkembang, sedang maju untuk negara Taiwan. Paris Silicon ini menjadi perisai untuk melindungi Taiwan dari ancaman dan serangan dari luar, terkhususnya dari Tiongkok. Mengapa demikian? Karena ya saat ini dunia ini sedang bergantung pada semikonduktor Taiwan. Terima kasih. Ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan, khususnya terkait industri chip, sangatlah kompleks. China melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sedangkan Taiwan memiliki pemerintahan dan status politik yang terpisah. Taiwan adalah pemain utama dalam produksi chip dunia, termasuk chip paling canggih, sehingga ketegangan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi rantai pasokan global. Ketegangan China dan Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran kawasan hingga internasional, mengingat keberadaan Taiwan sangat penting sebagai penyuplai utama semikonduktor dan sangat dibutuhkan oleh industri elektronik dan otomotif. Seperti yang kita tahu bersama, ketegangan antara China dan Taiwan membuat risiko gangguan rantai pasokan global. Selat Taiwan adalah rute pelayaran utama antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa, yang dimana Taiwan memfasilitasi pengangkutan barang-barang manufaktur ke seluruh dunia. Selat ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan global, mengangkut setengah dari armada peti kemas global, termasuk 88% kapal terbesar di dunia yang berdasarkan tonnase pada tahun 2022. Ketegangan politik antara China dan Taiwan dapat menimbulkan gangguan signifikan pada rantai pasokan global. Nasib ekonomi Taiwan tergantung pada keseimbangan karena industri semikonduktor menghadapi tekanan geopolitik yang meningkat dari Amerika Serikat dan China. Taiwan harus melakukan diversifikasi ke industri lain untuk mencapai jalur pertumbuhan dan perkembangan yang lebih stabil dan melindungi diri terhadap fluktuasi industri chip. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah secara aktif mengalihkan investasinya dari Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara dan India, khususnya dalam industri utama seperti teknologi informasi dan komunikasi. Taiwan berkomitmen untuk meningkatkan pertahanan nasional dan memperkuat struktur ekonominya dengan mengembangkan 5 sektor utama, yaitu semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, militer, pengawasan, dan komunikasi. Strategi TSMC mengajarkan 3 hal penting bagi industri semikonduktor Taiwan. Penguasaan pangsa pasar global memberi daya tawar strategis, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan ekspor sangat krusial, dan pentingnya strategi jangka panjang untuk mereduksi resiko geopolitik melalui diversifikasi pasar dan posisi netral.
Oke, mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Sekarang saya di sini akan memberikan kesimpulan. Jadi dalam lanskap geopolitik Asia Timur, Taiwan telah menempati posisi yang strategis dan juga krusial berkat dominasinya di sektor industri semikonduktor global. Nah, posisi ini membuat Taiwan sebagai pusat gravitasi persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, tetapi dalam pendekatan neorealisme ini, Taiwan telah berhasil menunjukkan bahwasanya kekuatan teknologi semikonduktor global dapat menjadi instrumen soft power dan deterrence aktif, yang mana seperti tergambar dalam konsep Silicon Slide ya, yang menunjukkan bahwasanya peran chip ini sendiri itu dapat menjadi perlindungan strategis bagi ancaman eksternal. Walaupun tetap ada ancaman eksternal khususnya pada geopolitik yaitu dengan Tiongkok. Jadi ketegangan itu terjadi. Nah, Taiwan telah mengambil langkah inisiatif dengan memperluas investasinya ke negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Jerman. Jadi selain untuk memperluas investasinya, hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Taiwan terhadap pasar-pasar Tiongkok. Seperti itu, terima kasih.